Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Kebetulan pagi ini masuk ke tahap perpulangan yang ketiga ya. Alhamdulillah kalian akan segera menuju ke pondok untuk belajar langsung tatap muka, tidak online-onlinean lagi ya. Berdoa aja agar pandemi ini segera diselesaikan oleh Yang Maha Hidup, Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ini masuk kepada bab fi'il. Kemarin kita sudah belajar tentang mu'robat, tentang i'rab. Sekarang kemarin isim, sekarang fi'il. Langsung aja ya, ini di pertemuan ke berapa sekarang berarti? 5 apa 6 ya? Lupa saya sampean. Kelima kalau nggak salah. Setelah ini yang rekaman bukan saya lagi tapi Bunyai Fauziah Salamah ya. Ini rekaman saya terakhir insyaallah. Setelah itu kita mudah-mudahan udah bisa tatap muka ya. Ya langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali atau babul af'alu juga bisa. Babul af'ali utawi gebakan rangke pira-pira fi'il. Al af'alu utawi pira-pira fi'il iku salah satu ana telu. Madin swiji fil madi wa mudhari'un lan fil mudhari' wa amrun lan amr. Nahwu contone doroba, lafadz doroba wa yadribu lan yadribu wa idrib lan idrib. Doroba telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul, idrib pukullah. Berbeda makna ya. Nanti saya akan jelaskan. Fal madi mongko ana pun utawi fi'il madi iku maftuhul akhiri, di fathah akhirnya, abadan hale sak lawase. Wal amru lan utawi fi'il amr iku majzumun, baca jazm, abadan hale sak lawase. Wal mudhari lan utawi fi'il mudhari iku ma fi'il kana kang ono iku fi awalihi ing dalem awale. Fi'il mudhari opo ihdaz zawaidi salah sijine tambahan al arba'i kang papat. Allati yajma'u kang ngumpulake ha ing zawaid. Apa kauluka ucapan sira anna itu rupane lafat anna itu. Semoga bacaan saya jelas ya sehingga kalian bisa megoni. Lanjut. Wa huwalan utawi fil mudhari iku marfuun diwaca rafa abadan hale salawase hatta yadkhula sehingga masuk alaihi ing atas fi'il mudhari apa nasibun amil nasib, amil yang menasabkan, au jazimun utawa amil yang menjazmkan. Fan nawasibu mongko utawi amil-amil yang menasabkan iku asratun ono 10. Wahyalan utawi 10 iku an lafat an, walanan lan, wa izanan lafat izan, wa kailan lafat kai, wala mukailan lam kai, walamul juhudi lan lam juhud, wa hatta lan lafat hatta, wal jawabulan jawab bil fa'i kelawan fa, wal wawulan wawu, wa aulan au. Wal jawazimulan onopun, wal jawazimulan utawi amil-amil jazm yang menjazmkan iku samaniyata asrota ono 18. Wahyalan utawi 18 iku lam lafat lam, walamma lan lama, alam lan alam, alamma lan alamma, wala mul amri lan lam amr, wa du'a lan du'a, wala lan lafatlah finnahi ing dalam larangan, wa du'a lan permohonan doa, wa in lan in, wa ma lan ma, wa man lan man, wa mahma lan mahma, wa izma lan izma, wa ay lan ay, wa mata lan mata, wa ayyana lan ayyana, wa ayna lan ayna, wa anna lan anna, wa haitsuma lan haitsuma, wa kaifama lan kaifama, wa iza lan iza fis syi'ri dalam syair khassatan hale
khusus. Ya ini tadi megoni. Seperti biasa kita nggak ada tugas apapun selain menulis dan megoni, menulis di buku tulis. Jangan lupa untuk selalu ditulis ya. Itu tadi pegonnya, semoga jelas suara saya ya, nggak ada noise. Kemudian masuk ke penjelasannya. Fi'il madi yang pertama. Fi'il tadi dibagi menjadi 3. Fi'il madi, mudhari dan amar. Kalau di susunan sorof biasanya gitu, madi, mudhari, amar. Daraba yadribu, idrib. Kalau pakai sorof kerap ya, lanjutannya masdar, isi masdar. Daraba yadribu, idrib, dorban, doribun, madrubun, madrubun, madrubun. Fi'il madi maknanya apa? Fi'il dalla ala hadasi fi zamanil madi. Fi'il yang menunjukkan pengucapan di sini atau kejadian, ucapan yang menunjukkan makna lampau. Jadi kalian menyebutkan suatu kata yang maknanya udah terjadi. Itu yang disebut fi'il madi. Fi'il madi itu mabni fathah selamanya. Contohnya mana? Contohnya lafadz doroba. Doroba itu artinya apa? Telah memukul. Memukul. Tapi karena dia fi'il madi ya dibacanya telah memukul. Memiliki arti sudah dilakukan, doroba. Atau dorobats, ketemu taknis, tak yang menunjukkan makna perempuan. Itu juga sama mabni fathah, kelihatan di akhirnya. Itu lafzon. Ada juga yang takdiron, contohnya ketika lafadznya mu'tal akhir, contohnya Roma, Kodo, yang aslinya adalah Romaya, karena melalui proses pengiklalan jadinya Roma, alif lainah. Mengenai iklal kita sudah bahas kemarin. Barang siapa yang ngajinya telaten dan istiqomah, dia akan cepat menuju ke situ sehingga tahu asli suatu kata, huruf-huruf asli suatu kata gitu. Ini sama fathah akhir, mabni fathah. Tapi takdiron dikira-kira di lafadz ya-nya itu, lafadz alif, ketika berubah karena proses pengilalan. Aslinya apa? Romaya. Dia mabni fathah selamanya. Kemudian fi'il amr. Fi'il amr maknanya apa? Fi'lu dalla ala talabi syai'in. Fi'il yang menunjukkan makna perintah, atau juga biasanya kita kalau doa pakai fi'il amr juga itu. Kalau ke atas doa, kalau ke bawah perintah. Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya ketika posisi kita sebagai orang yang anggaplah kita berada di Indonesia sebagai orang yang lebih tua, ketika ke anak kecil, anak yang di bawah kita, orang yang di bawah kita, itu maka maknanya karena budaya jadi perintah, makna amar menjadi perintah. Kalau kita sebagai anak pakai amar ke orang tua, anggapannya begitu ya, itu menjadi suatu permintaan atau doa, permohonan lah. Contohnya apa Pak? Idrib. Lafadz doroba tadi ketika ditasrif di amar menjadi idrib. Doroba yadribu idrib. Pukullah. Unsur. Nasorayan suruh unsur. Nasorayan suruh unsur, tolonglah. Nasoro maknanya tolong, menolong, telah menolong. Yang suruh sedang atau akan menolong. Unsur tolonglah. Gitu ya. Kedudukannya apa Pak? Dia majzumun abadan. Loh, kemarin katanya yang di mu'rab cuma fi'il mudhari. Kenapa sekarang fi'il amr majzumun Pak? Ini musyabbaha bi jazmil mudhari, ini dianggap karena dianggap sama dengan kejazmannya fi'il mudhari. Aslinya tetap mabni apa aja dibagi menjadi 3, mabni sukun, mabni membuang huruf ilat, dan mabni membuang nun. Contohnya lafadz idrib, dia mabni sukun, tandanya jelas di akhirnya berupa sukun. Kemudian mabni ala hadfi harfil ilat, membuang huruf ilat. Contohnya apa? Irmi.
Roma yarmi, irmi, aslinya ada ya-nya di situ. Kemudian dibuang karena dia mabni membuang huruf ilat, yang mana juga sama ketika jazmnya fi'il mudhari, ketika ada amil jazm maka membuang huruf ilat salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah mabni ala hadfin nun, mabni membuang nun, sama juga seperti fi'il mudhari, ketika ketemu amil jazm dia ada salah satu akibat yang ditimbulkan dari kemasukan amil jazm itu, yaitu membuang huruf nun. Contohnya apa? Idribu, idribi, aslinya apa? Idribuna, idribina, tapi karena ya ini fi'il amr yang memiliki fungsi membuang, fungsi sama seperti jazmnya fi'il mudhari, maka dia mabni membuang nun, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini apa Pak? Fi'il dalla ala hadasi fi zamanil hal wal mustaqbal. Fi'il yang menunjukkan atau kata kerja yang menunjukkan kejadian sekarang dan bisa dimaksudkan untuk zaman yang akan datang. Jadi maknanya sedang atau akan. Kemudian ada huruf-huruf tambahan pada fi'il mudhari. Salah satu tanda fi'il mudhari adalah memiliki huruf tambahan yang dilafadzkan anaitu, atau kalau kalian lebih mudah mengingat, biar lebih mudah mengingat, bisa juga Anita ya. Anita, karena ada nama perempuan namanya Anita gitu kan. Siapa tahu kalian bisa lebih gampang mengingatnya dengan menyebutnya Anita, bukan Anaitu. Anaitu alif itu adalah domir ana, mutakallim, wahdah. Ini untuk menyebutkan diri sendiri. Adribu contohnya, adribu, saya memukul diri sendiri. Yang dimaksudkan adalah diri sendiri. Kemudian yang nun, itu maknanya apa? Nahnu. Dia domir nahnu, maknanya kita. Ini dilafalkan ketika kalian akan menunjukkan makna kita, makna kamu dan beberapa orang lain yang ada di samping kamu atau di depan kamu gitu. Kemudian ya di sini huwa ya, domirnya huwa, bermakna dia laki-laki. Mufrad muzakkar ghaib. Lafadznya apa? Ya dribu. Dia laki-laki sedang atau akan memukul. Kemudian yang tak ada dibagi menjadi dua, yaitu hiya dan anta. Kalau hiya tadribu, anta tadribu juga sama. Perbedaannya di mana? Hiya artinya dia perempuan satu sedang atau akan memukul, tadribu. Kalau anta kamu laki-laki satu sedang atau akan memukul, tadribu juga sama. Begitu ya. Kemudian fi'il mudhari di rofa selamanya. Jadi dibaca rofa selamanya. Sampai kalau misalkan ada amil yang masuk. Amil-amil apa aja Pak? Amil nasab dan amil jazm, yang itu merubah nanti kedudukannya berubah, alamatnya juga berubah, begitu ya, yang kemarin kita sudah bahas juga. Semoga kalian ingat, dan huruf-huruf amil nasab atau lafadz-lafadz amil nasab dan jazm kalian bisa lihat di tulisan sebelumnya. Cukup sampai sini dulu. Kemungkinan minggu depan yang isi adalah Bu Fauzia Salamah, Bu Nyai Hajah Fauzia Salamah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.